Pernah nggak sih dengar kalimat, zaman sekarang satu sumber penghasilan saja rasanya kayak bawa payung kecil di tengah hujan badai? Apalagi in this economy. Maksudnya di kondisi ekonomi yang harga cabai bisa naik tanpa permisi, biaya sekolah anak makin serius, listrik nggak pernah lupa ditagih, dan setiap buka dompet rasanya seperti buka ruang kosong penuh harapan. Dulu mungkin rumah tangga bisa jalan dengan satu orang mencari nafkah, satu orang mengatur rumah. Tapi sekarang banyak keluarga mulai sadar, bukan soal siapa yang lebih hebat, bukan soal istri harus jadi superwoman, tapi soal bagaimana suami dan istri bisa jadi satu tim yang saling menguatkan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Karena di channel ini kita sama-sama belajar membangun rumah tangga yang bukan cuma harmonis, tapi juga makin cerdas secara finansial. Hari ini kita bahas, in this economy, istri cerdas bantu ekonomi keluarga. Bukan istri yang harus menanggung semuanya. Bukan juga istri yang dipaksa bekerja sampai lupa diri. Tapi istri yang sadar bahwa kecerdasan finansial di rumah bisa mengubah arah hidup keluarga. Masalahnya, masih banyak yang salah paham. Ada yang berpikir kalau istri bantu ekonomi keluarga berarti suaminya gagal. Padahal tidak selalu begitu. Dalam rumah tangga yang sehat, membantu bukan berarti mengambil alih. Mendukung bukan berarti merendahkan. Justru kadang keluarga bisa naik kelas karena dua orang di dalamnya sama-sama mau bergerak. Di sisi lain, ada juga istri yang sebenarnya ingin membantu, tapi bingung harus mulai dari mana. Mau kerja lagi, tapi anak masih kecil. Mau bisnis, tapi takut rugi. Mau jualan, tapi merasa nggak punya bakat. Mau belajar skill baru, tapi kepala sudah penuh dengan urusan rumah, cucian, masakan, sekolah anak, dan drama kecil seperti sendok hilang padahal baru dicuci kemarin. Akhirnya, banyak istri merasa terjebak. Di satu sisi ingin membantu ekonomi keluarga, di sisi lain tenaga dan waktunya terbatas. Belum lagi tekanan sosial. Kalau istri diam di rumah, dibilang gak produktif. Kalau istri kerja, dibilang kasihan anaknya. Kalau istri jualan online, dibilang kok sekarang jadi sibuk. Kalau istri sukses, ada saja yang nyeletuk, wah suaminya kalah dong. Padahal rumah tangga bukan kompetisi. Rumah tangga itu kerjasama. Bukan siapa yang paling tinggi pendapatannya, tapi bagaimana keduanya bisa saling menjaga agar keluarga tetap aman, cukup, dan bertumbuh. Istri cerdas membantu ekonomi keluarga bukan selalu berarti harus punya gaji besar. Kadang, bentuk bantuan pertama justru dimulai dari cara mengatur uang. Misalnya, istri tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang menyamar jadi kebutuhan. Karena jujur saja, kadang kita bilang, ini penting. Padahal sebenarnya cuma diskon 70% yang menggoda iman. Istri yang cerdas bisa membantu keluarga dengan membuat prioritas. Uang belanja dicatat, pengeluaran bulanan dipantau, cicilan dihitung. Dana darurat mulai disisihkan, walaupun sedikit. Karena dalam ekonomi rumah tangga, yang penting bukan cuma berapa uang yang masuk, tapi juga kemana uang itu pergi. Kedua, istri cerdas bisa membantu dengan mencari peluang kecil dari rumah. Tidak harus langsung buka bisnis besar, bisa mulai dari hal sederhana, jual makanan rumahan, jadi reseller produk yang memang dipahami, buka jasa desain, admin online, menulis, mengajar les, bikin konten, affiliate, atau membantu usaha keluarga dari sisi promosi dan pelayanan pelanggan. Yang penting bukan langsung sempurna, yang penting mulai dari kemampuan yang sudah ada. Kadang, skill seorang istri itu sebenarnya banyak, hanya belum dihargai sebagai potensi ekonomi. Bisa masak, bisa mengatur jadwal, bisa komunikasi, bisa bikin rumah rapi, bisa negosiasi harga sayur, bisa menenangkan anak tantrum sambil jawab chat grup keluarga. Itu semua skill, tinggal dicari mana yang bisa dikembangkan menjadi nilai tambah. Ketiga,
Istri cerdas tidak asal ikut tren. Sekarang banyak godaan bisnis cepat kaya. Katanya modal kecil, untung besar, kerja santai, tinggal rebahan. Biasanya kalau terlalu indah, kita perlu curiga dulu. Karena ekonomi keluarga bukan tempat eksperimen sembarangan. Sebelum mulai usaha, cek dulu modalnya berapa, risikonya apa, pasarnya siapa, waktunya cukup atau tidak, dan apakah keluarga mendukung. Jangan sampai niat bantu ekonomi malah jadi sumber stres baru. Keempat, komunikasi dengan suami itu wajib. Karena kalau istri ingin membantu ekonomi keluarga, suami juga perlu diajak bicara. Bukan diam-diam menanggung semua. Bukan juga memendam rasa lelah sampai akhirnya meledak hanya karena tutup odol tidak ditutup rapat. Bicarakan kondisi keuangan dengan jujur. Berapa pemasukan? Berapa pengeluaran? Apa target keluarga? Apa yang bisa dikurangi? Dan apa yang bisa ditambah? Dalam rumah tangga yang sehat, uang bukan bahan perang. Uang adalah alat untuk membuat hidup lebih terarah. Kelima, jangan lupa menjaga diri. Istri yang membantu ekonomi keluarga tetap manusia, bukan mesin pencetak uang, bukan robot rumah tangga, bukan layanan 24 jam tanpa tombol off. Kalau ingin produktif, tubuh dan pikiran juga harus dijaga. Ambil jeda, minta bantuan, berbagi tugas. Karena keluarga yang naik kelas bukan hanya keluarga yang pendapatannya bertambah, tapi juga yang anggotanya tetap sehat dan bahagia. Pada akhirnya, istri cerdas bukan hanya yang bisa menghasilkan uang. Istri cerdas adalah yang bisa melihat kondisi keluarga dengan jernih, mengambil peran dengan bijak, dan membantu tanpa kehilangan dirinya sendiri. Di zaman ekonomi seperti sekarang, keluarga yang kuat bukan keluarga yang semuanya sempurna, tapi keluarga yang mau belajar, mau terbuka, dan mau bekerja sama. Suami mencari nafkah bukan berarti istri tidak berkontribusi. Istri mengatur rumah bukan berarti tidak bernilai. Dan ketika istri ikut membantu ekonomi, itu bukan tanda rumah tangga lemah. Justru itu tanda bahwa keluarga sedang membangun masa depan dengan lebih sadar. Karena rumah tangga yang hebat bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tapi tentang dua orang yang saling menguatkan saat keadaan sedang tidak mudah. Jadi, untuk para istri yang sedang berusaha membantu ekonomi keluarga, pelan-pelan saja. Mulai dari yang bisa, mulai dari yang dekat, mulai dari yang realistis. Dan untuk para suami, hargai perjuangan istri. Kadang yang terlihat kecil di mata kita, ternyata sangat besar dampaknya untuk keluarga. Kalau kamu setuju bahwa ekonomi keluarga itu harus dibangun bersama, tulis di kolom komentar. Keluarga kuat karena kerjasama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar membangun rumah tangga yang lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih naik kelas.